Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat grup mulia bermanhaj salaf dimanapun anda berada, sebelum kita memasuki dunia fikih, maka yang wajib kita ketahui dulu adalah apakah itu mazhab. Ya ikhwah, mazhab adalah kumpulan pendapat atau perkataan yang merupakan ijtihad seseorang dalam menentukan sebuah hukum agama. Ijtihad itu adalah hasil perenungan dan daya olah pikir seseorang, atau bisa juga dikatakan kecerdasan, kemampuan seseorang dalam melihat dalil. Maka jika itu pendapat atau perkataan Imam Abu Hanifah, maka dikatakan mazhab Hanafi. Jika itu pendapat atau perkataan Imam Malik, maka ia dikatakan mazhab Maliki. Jika itu pendapat atau perkataan Imam Syafi'i dalam sebuah hukum, maka dikatakan mazhab Syafi'i. Jika itu pendapat atau perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, maka dikatakan mazhab Hambali. Inilah 4 mazhab atau pendapat yang terkenal di dalam Islam. Namun bukan berarti hanya 4 mazhab ini saja, masih banyak mazhab-mazhab yang lain. Semisal mazhab Ibnu Hazm yang dikenal dengan mazhab Zahiriyah. Lalu wajibkah kita bermazhab? Jawabannya tidak. Karena mazhab adalah hasil olah pikiran manusia, bukan syariat. Dan manusia itu banyak melakukan kesalahan, dan tak ada anjurannya kita mengikuti mazhab. Mazhab bukan pula sunnah Nabi yang harus kita ikuti. Yang diperintahkan kepada kita adalah mengikuti kitabullah dan as-sunnah nabinya, bukan mengikuti mazhab. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam ayat di atas Allah perintahkan kita mengikuti nabinya, bukan mengikuti mazhab atau pendapat sahabat-sahabatnya, semisal mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, mazhab Utsman, mazhab Ali dan lain-lain. Namun ya ikhwah, pendapat para sahabat itu semuanya jelas berdasarkan petunjuk Allah dan nabinya. Nggak ada sahabat itu membuat pendapat-pendapat sendiri dalam agama. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, walaupun dia seorang budak habsi. Karena sesungguhnya barang siapa hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku, wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, khalifah yang mendapat petunjuk dan mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, bahwa para sahabat itu mengikuti petunjuk. Petunjuk siapa? Allah dan Rasulnya. Makanya mereka tidak ada membuat mazhab. Mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, mazhab Ali, mazhab Utsman. Nah, jika kita fanatik bermazhab, sekali lagi anak katakan ya, jika kita fanatik bermazhab, maka kita telah terjerumus kepada kesalahan dan kesesatan. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita mengikuti kitabullah dan hadis sahihah, bukan mazhab. Namun terlarangkah bermazhab? Kita jawab tidak terlarang bermazhab. Hukumnya mubah, boleh. Namun jangan fanatik mazhab. Jangan jadikan mazhab itu selayaknya sebuah syariat yang wajib dipatuhi, ditaati, diikuti. Segala pendapat mazhabnya ia ikuti secara membabi buta, tanpa tahu sisi pendalilannya. Ini yang terlarang ya ikhwah. Namun jika seseorang tidak bisa memahami atau dia tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, untuk memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak, karena kemampuan manusia itu diciptakan Allah berbeda-beda, ada yang mampu, ada yang tidak, maka ia dibolehkan mengikuti mazhab. Boleh dia mengikuti mazhab kalau dia tidak memiliki kemampuan dalam mencerna, merojihkan mana yang sahih, mana yang tidak. Boleh dia bermazhab. Namun ingat ya ikhwah, jangan jadikan mazhab itu selayaknya agama.
Dia boleh bermazhab, tapi jangan jadikan mazhab itu selayaknya agama yang wajib dia taati, patuhi. Karena kita hanya diperintahkan untuk mengikuti kitabullah wa sunnah ala fahmi salaful ummah. Lalu kenapa sebagian ulama mengikuti dan memberi gelarnya atau menisbatkan dirinya dengan mazhab tertentu? Banyak ulama yang begitu. Kita katakan, karena mereka itu banyak mengambil dan mengikuti pendapat guru-gurunya. Makanya mereka menisbatkan diri kepada gurunya. Dan mereka tidak fanatik terhadap mazhab atau pendapat guru-gurunya. Jika mereka temukan pendapat gurunya tidak tepat pada suatu hukum, maka mereka menjelaskannya. Seharusnya ini, semisal Imam Nawawi Asy-Syafi'i dan lain-lain. Karena beliau, Imam Nawawi, banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i di dalam merojihkan sebuah hukum. Namun, betapa banyaknya Imam Nawawi rahimahumullah juga menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Nah, beginilah caranya bermazhab yang benar. Bukan seperti kebanyakan sebagian orang. Apakah perkataan Imam Syafi'i itu sahih atau tidak? Mereka tak peduli. Mereka akan ikuti. Ini yang terlarang. Tak ada satu pun pendapat manusia di muka bumi ini tentang sebuah hukum agama sempurna semuanya benar, nggak ada. Karena mazhab itu hasil olah pikir manusia, dan manusia itu tidak maksum kecuali Nabi SAW. Lalu kalau begitu apa fungsinya ulama-ulama mazhab tersebut bagi kaum muslimin? Pendapat atau mazhab ulama tersebut berfungsi sebagai sarana ya ikhwah, atau wasilah untuk memahami agama ini. Karena para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang mereka warisi adalah ilmu dan metode berdalil atau beristinbat. Ini yang mereka warisi, yang tertuang di dalam pendapat-pendapat mereka. Maka yang kita pelajari adalah metode mereka berdalil. Itu yang kita ambil, bukan mengikuti pendapat mereka secara membabi buta. Paham ya ikhwan? Namun, jika pendapat mereka itu sesuai dengan dalil, maka kita ikuti. Kita ambil pendapatnya tersebut. Namun jika pendapat mereka itu tidak sesuai dengan dalil, maka kita tolak. Enggak ada masalah. Kita cari pendapat mana yang mendekati kebenaran. Itu yang kita ambil. Bukan sudah tahu kita kesalahan. Mazhab ini berlawanan dengan dalil, bertentangan dengan dalil, tapi kita ikuti juga. Ya ini babak belur namanya. Bukan begitu caranya kita beragama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Salah. Jika pendapat mereka itu tidak sesuai dengan dalil, ya kita tolak. Tidak ada masalah. Ini cara beragama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ya ikhwah, sekian dulu sekilas permasalahan mazhab ini agar dipahami. Karena untuk memasuki dunia fikih, kita butuh memahami apa itu mazhab, bagaimana menempatkan mazhab dalam beragama. Kalau antum tidak menguasai ini, ya tidak akan mungkin antum akan bisa berjalan di medan dakwah, berjalan di medan fikih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.